Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Baik, ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Setelah minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya, pun juga untuk perkuliahan kita hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya di sini akan langsung menuju ke materi kita hari ini ya. Tentunya teman-teman juga sudah memiliki materinya ya, yang bisa teman-teman unduh di laman e-kuliah. Juga materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai ragam dan laras bahasa. Jadi materi ini akan saya coba bedah secara singkat ya, meskipun singkat namun terstruktur. Jadi bagi teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan ataupun punya pendapat, ataupun bagi teman-teman yang ingin merespons atau menanggapi pertanyaan temannya, dipersilakan untuk menuju ke forum diskusi. Kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa pada pertemuan kita yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang ragam dan laras bahasa. Nah, kira-kira apa sih ragam atau laras bahasa itu? Di sini juga saya akan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa ya selama ini. Banyak di antara teman-teman semuanya juga yang bertanya mengenai, Ibu kira-kira faktor apa sih yang latar belakangi terjadinya ragam bahasa itu? Kita akan bahas ya semuanya, kita kupas secara tuntas. Kira-kira faktor apa saja sih yang menjadikan ragam bahasa di Indonesia itu bisa begitu beragam gitu ya? Kita mulai simak ke pembahasannya. Nah, jika kita berbicara bahasa Indonesia, tentunya akan lebih afdal ya kalau kita itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi sumber utama referensi dalam melihat kosakata yang baku atau tidak. Nah, dalam KBBI ini terdapat definisi mengenai ragam bahasa itu sendiri. Dikatakan bahwa ragam bahasa merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya, kemudian berdasarkan topik yang dibicarakan, kemudian berdasarkan hubungan pembicara dan teman bicaranya, dan yang terakhir itu juga bisa berdasarkan medium pembicaraannya. Nah, ini merupakan definisi atau pemaknaan ragam bahasa secara harfiah ya. Jadi berdasarkan makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Selanjutnya, dalam penggunaan ragam bahasa ini ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan ya dalam penggunaannya, yaitu yang pertama mengenai situasi yang dihadapi, kemudian yang kedua mengenai permasalahan yang hendak disampaikan, kemudian yang ketiga latar belakang pendengar dan pembaca yang dituju, kemudian yang terakhir adalah mengenai medium atau sarana bahasa yang digunakan. Nah, jadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan itu kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu berdasarkan situasi yang dihadapi. Nah, maksudnya ini adalah dalam situasi yang mewajibkan kita untuk berbicara pada suatu kondisi tertentu. Seperti itu ya, misalnya saat kita berada dalam suasana sidang skripsi, presentasi, kemudian pidato, debat, simposium, konferensi, dan hal-hal formal lainnya ya. Tentunya kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan ragam yang formal. Berbeda saat kita dihadapkan pada situasi dalam pergaulan misalnya, ataupun saat berbelanja di pasar gitu. Kita tidak perlu menggunakan ragam bahasa formal dalam situasi atau konteks tersebut ya. Kita juga bisa menggunakan ragam yang non-formal dalam konteks yang tidak formal seperti tadi yang dijabarkan ya, mau itu ada di pasar ataupun berbicara dengan teman-teman, bercanda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berdasarkan permasalahan yang hendak disampaikan. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus menggunakan bahasa itu dalam suatu konteks tertentu ya. Misalnya kita dalam suatu konferensi sains misalnya. Nah, tentunya bahasa yang digunakan juga akan berbeda ya jika kita berada dalam suatu konferensi ilmu sosial misalnya. Tentunya kan ada term-term atau kosa-kosa tertentu yang tidak ada di dalam konferensi ilmu sosial ataupun dalam konferensi ilmu sains. Jadi usahakan pendengar itu bisa mengerti atau memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ketiga yaitu berdasarkan latar belakang pendengar dan pembaca yang dituju. Nah, ini menurut saya yang paling penting ya. Mengapa? Karena
Seperti tadi yang sudah saya singgung di awal ya, saat kita berbicara itu usahakan lawan bicara kita itu mengerti tentang apa yang kita bahas atau yang kita sampaikan. Misalnya kita berada dalam lingkungan, misalnya orang-orang yang lulusan sekolah dasar saja misalnya, ataupun seseorang yang tidak sekolah, usahakan gunakan bahasa yang lebih sederhana ya, daripada menggunakan bahasa-bahasa yang kompleks seperti itu. Jadi jangan sampai membuat lawan bicara kita itu bingung apa sih yang sedang dibicarakan oleh si pembicara ini. Jadi jangan mentang-mentang kita itu adalah mahasiswa atau seseorang yang berada atau berkecimpung di perguruan tinggi seperti itu ya, kita jadi menggunakan bahasa yang ingin terdengar intelek ataupun ingin terdengar istilahnya ada di kelas atas gitu ya, tetapi orang yang mendengar apa yang kita bicarakan justru malah tidak menangkap poin apa yang sedang dibicarakan oleh si pembicara tersebut. Nah, kasus-kasus seperti itu juga tentunya sering saya jumpai ya di sosial media. Ada banyak sekali orang yang ingin menjelaskan sesuatu kepada masyarakat luas, tetapi bahasa yang ia gunakan atau bahasa yang ia sampaikan kepada orang lain itu terlalu tinggi gitu ya, berdasarkan tingkatannya. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Jadi orang itu akan sulit ya untuk memahami apa yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut karena mungkin terdengar berbelit-belit. Sedangkan ia di sisi lain ingin dimengerti ya maksudnya yang ia sampaikan itu kepada si lawan pembicaranya atau kepada si pembacanya gitu. Jadi usahakan saat berbicara dengan masyarakat luas ya, tentunya mahasiswa, teman-teman ini kan pasti nanti banyak berhubungan atau bersinggungan dengan masyarakat luas ya, baik itu dalam program KKN misalnya ataupun kegiatan-kegiatan yang merujuk antara hubungan mahasiswa dengan masyarakat. Jadi usahakan gunakan bahasa yang memang bisa dimengerti oleh semua orang. Kemudian yang keempat itu adalah berdasarkan medium atau sarana bahasa yang digunakan. Nah, ini juga konteksnya dilihat dulu ya seperti apa. Contohnya misalnya saat kita berkirim surat atau misalnya chat dengan dosen, kemudian chat dengan teman, chat dengan orang tua, atau berkirim email, medium yang digunakan juga tentunya akan berbeda ya. Karena ragam bahasa berdasarkan mediumnya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada medium berupa lisan dan juga ada medium tulisan. Nah, tentunya dalam medium yang berbentuk tulis ya, seperti surat, smartphone, kemudian email. Nah, gaya bahasa yang digunakan dalam berkirim pesan tersebut adalah tentunya menggunakan ragam bahasa yang berbeda saat kita juga menulis suatu karangan karya tulis ilmiah misalnya seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan konteks atau mediumnya itu ada di mana. Tentunya teman-teman juga sudah paham ya bagaimana etikanya saat harus berkirim pesan dengan dosen, dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan atasan di pekerjaan misalnya. Nah, itu juga tentunya ada ragam-ragam yang berbeda gitu yang bisa teman-teman gunakan atau pilih saat menggunakannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada konsep dari ragam bahasa itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi 6 ya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu mengenai apa itu konsep-konsep dari ragam bahasa ini. Nah, di sini saya sudah menjabarkan. Yang pertama ada konsep dialek, kemudian yang kedua ada konsep idiolek, yang ketiga ada konsep slang, kemudian yang keempat ada konsep ken, yang kelima ada konsep arkolek, dan yang terakhir ada konsep basilek. Nah, konsep dialek ini merupakan ragam bahasa dari sekelompok orang yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya nih, dialek Sunda dan Jawa akan berbeda ya untuk penggunaannya. Misalnya, untuk menanyakan kabar nih, orang Sunda biasa bertanya dengan kalimat kumaha damang atau sampurasun. Jawabannya rempes seperti itu. Atau orang Jawa yang bertanya dengan kalimat piye kabare gitu. Nah, itu kan ragam bahasa berdasarkan wilayah atau tempat tertentu di mana orang tersebut tinggal. Nah, konsep dialek ini juga sangat kentara sekali ya bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta misalnya dengan masyarakat yang di Bandung. Jadi jangan terlalu jauh lah ya. Tentunya ada penggunaan bahasa yang berbeda dari kedua daerah tersebut yang bisa kita kenali gitu ya dari cara mereka berbicara. Oh, orang ini berasal dari Jakarta, oh orang ini berasal dari Bandung misalnya, atau dari Jawa Barat misalnya, seperti itu. Tentunya ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan ya saat kita berbicara. Pertama dari konsep dialeknya, juga dari aksennya ya, biasanya itu terdengar dengan jelas. Kemudian kita masuk pada konsep idiolek.
Nah, konsep ideolek ini merupakan ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Nah, maksudnya apa? Nah, gampangnya ini ya, ragam ini dikenal dengan keunikannya. Mengapa? Karena biasanya ragam ini muncul dari orang-orang yang terkenal seperti itu. Bisa itu selebriti, bisa youtuber, ataupun selebgram, selebtweet, atau apapun lah ya namanya. Mereka itu biasanya punya bahasa-bahasa tersendiri ya. Contohnya, misalnya Syahrini itu yang punya ragam seperti maju mundur, cantik seperti itu. Hempas datang lagi, hempas datang lagi, hempas datang lagi, cantik. Kemudian ada kalau youtuber kita tahu misalnya Atta Halilintar ya, yang dengan Asyapnya itu. Asia, Asia. Teman-teman bisa tahu sendiri lah kira-kira selebgram atau artis atau selebriti terkenal mana yang biasa menggunakan atau menghasilkan ragam bahasa tertentu. Nah, itu namanya ragam bahasa ideolek. Kemudian yang ketiga ada yang tadi namanya konsep slang ya. Nah, jadi konsep slang ini merupakan konsep bahasa yang berada dalam lingkup pergaulan saja ya, seperti itu. Nah, biasanya ragam ini muncul dalam pergaulan sehari-hari antara teman-teman sekalian. Nah, saya yakin teman-teman juga lebih tahu ya mengenai konsep ini. Contohnya misalnya teman-teman kenal yang namanya kata baper, mager, sotoy, kemudian apalagi ya, jomblo gitu. Kemudian cabe-cabean, PHP, apalagi ya, CLBK dan lain sebagainya lah, teman-teman pasti lebih tahu. Nah, itu merupakan suatu konsep slang yang biasa digunakan oleh anak-anak muda atau dalam pergaulan misalnya. Kemudian ada yang namanya konsep ken ya. Nah, konsep ken ini merupakan ragam bahasa yang bernada memelas. Nah, maksudnya memelas itu seperti apa, Bu? Memelas di sini biasanya belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Bisa juga terdapat kepura-puraan gitu di situ. Selain kepura-puraan, biasanya di situ ditambah dengan adanya bahasa tubuh, ada gimmick, kemudian ada bahasa isyarat seperti itu. Nah, itu masuk ke konsep ken. Contoh mudahnya nih ya dari konsep ken ini adalah misalnya ketika teman-teman itu meminta uang kepada orang tua misalnya. Tentunya kan teman-teman pasti ada nada seperti ini, "Ma, minta uang dong," gitu. Nah, itu merupakan salah satu konsep ken karena ada ragam bahasa yang memiliki nada memelas. Atau contoh lain misalnya, maaf ya, ada pengemis misalnya di jalan sedang meminta-minta, misalnya, "Bu, minta uangnya Bu, Pak, minta uangnya Pak, saya sudah 3 hari tidak makan." Nah, itu termasuk pada konsep ken ya, karena ada nada memelas di situ. Ada konsep arkolek ya. Konsep arkolek ini merupakan ragam bahasa yang dianggap lebih tinggi nih kedudukannya, dan juga selain lebih tinggi pun dia memiliki gengsi yang tinggi gitu daripada ragam bahasa yang lain. Contohnya nih, orang-orang yang berbicara bahasa Inggris misalnya menganggap bahwa bahasa Inggris itu lebih tinggi daripada bahasa Indonesia, sehingga menganggap bahwa orang yang menggunakan bahasa Inggris memiliki suatu strata sosial tertentu misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan konsep arkolek. Contoh lain misalnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia dianggap lebih keren daripada bahasa daerah seperti itu. Nah, itu termasuk kepada konsep arkolek juga, karena menganggap bahwa jika kita menggunakan suatu ragam tertentu, bahasa tertentu dalam suatu pembicaraan, itu dianggap lebih tinggi. Contoh lain misalnya, maaf ya, misalnya ada orang yang memiliki aksen Sunda ataupun aksen Jawa yang medok seperti itu ya, itu dianggap oleh beberapa orang nih ya, dianggap dia kampungan ataupun norak karena tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang tidak ada medoknya ataupun tidak ada aksen Sunda ataupun aksen daerah tertentu gitu. Nah, itu dinamakan konsep arkolek. Nah, yang terakhir adalah konsep basilek. Nah, kalau basilek ini merupakan kebalikan dari konsep arkolek tadi ya. Jadi kalau konsep basilek ini merupakan ragam bahasa yang dianggap kurang bergengsi seperti yang tadi ya. Contohnya misalnya orang-orang yang dengan medok Jawa ataupun aksen Sunda, misalnya ada aksen Sumatera, Medan, dan lain sebagainya, contoh-contoh lain, dianggap tidak bergengsi lah penggunaannya daripada orang-orang yang tidak memiliki aksen tersebut. Kemudian ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Nah, tadi di awal juga saya sudah membahas ya mengenai situasi pemakainya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada formal, semi-formal, dan juga non-formal.
Nah, jadi ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya itu memang ada 3 ya. Tadi ada ragam bahasa formal, non formal, dan juga semi formal. Nah, kalau dalam ragam formal tentunya penggunaannya bisa dalam situasi-situasi seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu bisa dalam pidato, konferensi, simposium, debat, dan lain sebagainya yang berada dalam situasi formal. Tentunya kita menggunakan atau harus menggunakan ragam formal dalam pemakaiannya. Kemudian yang kedua adalah situasi yang semi formal. Nah, situasi yang semi formal itu biasanya sering terjadi di kelas ya, contoh mudahnya. Nah, karena di dalam kelas juga kan kita tidak perlu sekaku itu kita harus menggunakan bahasa yang formal. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan bahasa yang santai. Kemudian yang terakhir ada ragam bahasa non formal. Nah, kalau ragam bahasa non formal ini juga pasti sudah teman-teman sering gunakan ya, kalau misalnya berbicara dengan teman-teman, dengan keluarga, berbelanja di pasar atau dimanapun. Tapi saat kita berbicara dengan seseorang lebih tua, misalnya kita cenderung bisa otomatis mengubah bahasanya menjadi sedikit semi formal seperti itu. Jadi kalau non formal itu biasanya sering digunakan di ranah pergaulan ataupun ranah orang-orang yang memang dekat dengan kita. Nah, di sini juga saya menjabarkan beberapa hal ya yang menjadi pembeda ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Nah, di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada pokok masalah yang sedang dibahas, kemudian hubungan antara pembicara dan pendengar, kemudian medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulis, kemudian yang keempat, area atau lingkungan pembicaraan terjadi, dan yang terakhir, situasi ketika pembicaraan berlangsung. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, pembeda ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya itu menurut pokok masalah yang sedang dibahas, seperti tadi yang sudah dibahas ya, ketika kita berada dalam suatu simposium ataupun konferensi yang membahas suatu ilmu tertentu ya, usahakan tetap berada di jalur itu gitu, jangan merembet ke jalur yang lain. Jadi lihat dulu permasalahannya sedang membahas tentang apa. Kemudian hubungan antara pembicara dan pendengar. Saat kita berbicara dengan seseorang yang lebih tua, tentunya kita akan tahu ya harus berbicara seperti apa. Saat kita berbicara dengan ayah, dengan ibu, dengan dosen, dengan guru-guru kita, kemudian dengan teman, dengan adik, tentunya juga ada pembeda ragam nih yang bisa kita gunakan dalam penggunaannya gitu di kehidupan sehari-hari. Itu tuh akan otomatis kita bisa mengubahnya sendiri gitu dalam otak kita. Kemudian yang ketiga, medium bahasa yang digunakan, mau itu lisan atau tulisan. Sekali lagi ya, ragam bahasa itu juga dalam ragam lisan tentunya kita punya ragam tertentu ya, bisa dilihat juga dari jedanya, dari intonasinya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kalau dalam ragam tulisan tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya lawan bicara kita atau pembaca kita ya dalam ranah tulis ya, medium bahasa tulis bisa memahami apa yang kita sampaikan tanpa memiliki pemahaman yang ganda seperti itu. Jadi usahakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada area atau lingkungan pembicaraan terjadi. Saat kita berada di sekolah ataupun di kampus, di rumah, di pasar, di masjid, dimanapun ya, dalam suatu seminar, ruangan yang cukup formal ya tentunya kita punya ragam-ragam tersendiri yang mengharuskan kita harus berbicara seperti apa. Kemudian yang terakhir, situasi ketika pembicaraan berlangsung. Kita juga harus lihat situasinya berada dalam suatu konteks yang seperti apa, formalkah, informalkah, semi-formalkah gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya sudah jabarkan contoh 2 jenis ragam bahasa yang formal dan juga non-formal. Tentunya ragam bahasa yang formal ini biasa teman-teman gunakan dalam hal-hal yang sifatnya formal ya tentunya, misalnya saat teman-teman presentasi ataupun pidato di depan banyak orang seperti itu ya, pasti teman-teman menggunakan ragam bahasa yang formal. Berbeda dengan saat kalian berbicara dengan teman ataupun di rumah seperti itu ya, cenderung menggunakan bahasa yang non formal. Ini contoh yang bisa teman-teman lihat. Nah, di sini saya juga sudah menjabarkan jenis-jenis partikel non formal ya, yang biasa teman-teman gunakan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat bercanda dengan teman ataupun dalam situasi yang casual seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan partikel-partikel ini dan pasti tidak pernah atau tidak bisa dipungkiri ya untuk tidak menggunakan partikel ini. Nah, kalau dalam kondisi atau situasi yang formal, lebih baik untuk tidak menggunakan partikel-partikel seperti ini.
Kemudian kita akan masuk pada ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Nah, ragam bahasa berdasarkan mediumnya ini terbagi menjadi dua ya, yaitu ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Bisa teman-teman lihat ya, dalam fenomena yang saya tayangkan ini, tadi sudah dijelaskan bahwa ragam bahasa itu terbagi menjadi dua ya, jika kita berbicara mediumnya, yaitu ada lisan dan juga tulisan. Nah, sekarang kita fokus pada ragam bahasa lisan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh ya, yaitu ada 3 buah kalimat yang bisa teman-teman analisis ataupun perhatikan dengan saksama ya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang sama, hanya saja jika penekanan, intonasi, jeda, dan temponya berbeda-beda dari masing-masing kalimat, tentunya maknanya juga akan berbeda. Nah, sekarang coba teman-teman dengarkan dengan baik-baik ya, dengan saksama. Untuk kalimat yang pertama, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Sudah bisa teman-teman dengar ya, di mana ada jedanya. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Bisa teman-teman dengar ya, ada jedanya di mana? Kemudian yang ketiga, kucing makan tikus, mati. Kucing makan tikus, mati. Nah, sudah bisa teman-teman dengar ataupun temukan perbedaannya di mana? Nah, jadi untuk kalimat yang pertama, di situ hanya ada satu aktivitas saja, yaitu kucing makan tikus mati. Yaitu ada kucing yang lagi makan tikus mati. Seperti itu. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Kucing makan, tikus mati. Nah, kalau dalam kalimat yang kedua ini, ada 2 aktivitas yang dilakukan oleh 2 hewan yang berbeda. Ada kucing yang lagi makan, kemudian ada tikus yang lagi mati. Nah, di situ itu bisa terlihat ya, jeda, intonasi, dan juga tempo cara seseorang berbicara itu bisa menentukan maknanya itu arahnya kemana. Kemudian lihat yang terakhir nih, kalimat yang ketiga. Kucing makan tikus, mati. Nah, di situ ada satu aktivitas dari satu kucing ya, dari satu hewan saja. Ada kucing yang lagi makan tikus, kemudian dia mati gitu. Akibatnya gara-gara dia makan tikus. Nah, seperti itu. Jadi kalau ragam bahasa lisan itu memang bergantung pada apa yang sedang diucapkan oleh orang yang sedang bicara. Nah, makna yang bisa diambil oleh lawan bicaranya itu tergantung pada apa yang si pembicara itu ucapkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita fokus pada ragam bahasa tulisan. Nah, bisa teman-teman lihat, ragam bahasa tulisan itu adalah ditulis atau dicetak dengan memerhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Nah, kalau dalam ragam bahasa lisan tadi kita bisa menggunakan tempo, jeda, kemudian intonasi, kemudian penekanan. Nah, dalam bentuk tulisan ini berbeda ya, karena kan kita tidak bisa mentranslate atau menerjemahkan bahasa lisan dalam bentuk tulisan. Nah, ternyata ada mediumnya nih yang bisa menerjemahkan ragam bahasa lisan ke dalam tulisan. Apa itu? Yaitu tanda baca. Nah, makanya kalau dalam tulisan itu penting penempatan tanda baca yang benar itu seperti apa. Nah, oleh karena itu alasannya mengapa teman-teman harus mempelajari bahasa Indonesia, supaya maksud yang teman-teman tuliskan itu bisa dipahami oleh pembacanya. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah menuliskan tanda baca sampai akhirnya orang yang membacanya itu bingung gitu, apa ya maksud yang disampaikan. Jadi menafsirkan makna yang ganda, bahkan bukan ganda lagi, bahkan bisa lebih gitu maknanya. Seperti kalimat yang tadi di lisan ya, kalau tanda bacanya tidak ditulis dengan tepat, pengertiannya ataupun maknanya itu bisa ditafsirkan berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada laras bahasa. Nah, seperti biasa ya, kita akan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, laras bahasa merupakan kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Nah, laras bahasa itu terkait langsung dengan selingkung bidang atau home style dan keilmuannya, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya.
Selanjutnya di sini saya memaparkan 4 jenis laras bahasa yang digunakan berdasarkan gaya selingkuhnya ya. Yaitu yang pertama ada laras bahasa undang-undang, kemudian ada laras bahasa jurnalistik, kemudian ada laras bahasa sastra, dan juga ada laras bahasa ilmiah. Apa itu laras bahasa undang-undang? Nah, kalau dalam laras bahasa undang-undang ini tentunya ada suatu sistem ataupun aturan atau kaidah tersendiri ya yang membedakan dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada, yang di dalamnya itu memiliki ragam bahasa hukum tersendiri. Dan di dalamnya itu ada istilah-istilah hukum yang memang terkadang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada. Apakah itu diperbolehkan? Ya, itu diperbolehkan karena sudah masuk pada sistem yang beku ya. Jadi memang penggunaannya harus seperti itu. Nah, itu merupakan laras bahasa undang-undang. Kemudian yang kedua ada laras bahasa jurnalistik. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dalam laras bahasa jurnalistik itu, kalau teman-teman membaca koran, majalah, ataupun media massa yang cetak ataupun online, apapun itu ya, tentunya bahasa yang mereka gunakan sangat jauh berbeda dengan struktur kalimat yang kita pelajari selama sekolah. Mengapa? Karena dalam laras bahasa jurnalistik ini, yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembuat berita itu hanya konten ya. Yang penting konten yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada si pembacanya. Jadi bahasa yang digunakan dalam ragam bahasa jurnalistik ini cenderung komunikatif, juga sederhana seperti itu, yang cepat ditangkap oleh si pembacanya. Nah, kemudian yang ketiga ada laras bahasa sastra. Nah, kalau laras bahasa sastra ini memang dekat kaitannya dengan kesusastraan ya, dengan suatu karya seni. Bisa itu puisi, bisa prosa, ataupun bisa drama. Jadi kalau dalam laras bahasa sastra tentunya tidak ada kaidah yang mengikat bahwa penggunaannya itu harus ada subjek, predikat, objek. Nah, harus ada struktur tertentu yang mengikatnya. Nah, tidak, karena kan sekali lagi kalau seni itu kan sifatnya bebas ya. Begitu juga dengan sastra. Karya sastra itu kan termasuk dalam seni ya. Namanya juga kita bisa bilang itu ragam bahasa bebas lah ya. Silakan mengeksplorasi bahasa Indonesia semaumu gitu. Nah, itu bisa ada di laras bahasa sastra. Kemudian yang terakhir ada laras bahasa ilmiah. Nah, ini nih, laras bahasa ilmiah ini merupakan laras yang tentunya dekat dengan kita sebagai akademisi ya, mahasiswa di perguruan tinggi. Seperti itu, karena kan mau tidak mau kita selalu belajar ataupun membuat berdiskusi ataupun membuat makalah ya, yang dikumpulkan untuk dosen ataupun untuk tugas ataupun untuk suatu jurnal ilmiah ataupun untuk presentasi dan lain sebagainya. Tentunya kita harus menggunakan laras ilmiah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembeda sub-sub laras bahasa dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari mana aja sih? Nah, di sini saya sudah menjabarkannya menjadi 6 poin ya. Yang pertama, penggunaan kosakata dan bentukan kata. Kemudian yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah. Yang keempat, pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan hal teknis. Dan yang terakhir, penampilan kekasan dalam wacana. Laras bahasa ilmiah. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ya. Jadi laras bahasa ilmiah itu merupakan penulisan karya ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baku ya, yang tentunya bahasa baku itu bisa teman-teman temukan dalam KBBI, dan juga penggunaannya bagaimana nih bisa teman-teman lihat di PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu. Jadi dari ke-6 poin tadi saya coba jabarkan satu-satu ya. Yang pertama adalah penggunaan kosakata dan bentukan kata. Nah, dalam laras ilmiah, penggunaan kosakata dan bentukan katanya itu tentu saja harus dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, penggunaan kosakatanya itu ya tentunya harus berada dalam ranah yang baku ya, karena harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dalam bentukan katanya itu seperti apa? Nah, bentukan kata itu kan seperti imbuhan, bisa itu me, di, ter, ber, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam bentukan kata yang benar itu seperti apa. Nah, kalau misalnya penulisan memakan itu yang benar seperti apa sih? Apakah memakan MEMAKKAN ataupun K-nya satu aja, memakan, seperti itu. Nah, itu kan bisa dicari ya di dalam KBBI penulisannya yang benar itu seperti apa. Nah, peran si bentukan kata ini adalah aturan yang memang mengharuskan jika huruf pertamanya kata SP, misalnya kita ambil contoh aja ya,
yang KTSP, apakah jika diberi imbuhan kata tersebut akan melebur atau menghilang seperti apa. Nah itu adalah ada aturannya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau laras ilmiah memang mau tidak mau harus menggunakan aturan atau kaidah yang ada yang berlaku seperti itu. Kemudian yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Nah, di sini untuk penyusunan frasa, klausa, dan kalimat itu tentunya ada sistem, atau dalam kalau bahasa Inggris kita kenalnya grammar ya. Subjeknya ada di mana, predikatnya ada di mana, objeknya ada di mana, kalimatnya, keterangannya ada di mana. Nah, itu tuh bisa dilihat dari penyusunan frasa dan klausa dan kalimat yang benarnya itu seperti apa. Nah, suatu kalimat bisa dikatakan kalimat jika minimal hanya memiliki subjek dan predikat. Jika kalimat tersebut, misalnya contohnya hanya ibu pergi. Nah, di situ kan ibu berperan sebagai subjek, pergi itu berperan sebagai predikat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai satu kalimat saja karena tadi minimal memiliki satu subjek dan satu predikat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan istilah. Nah, istilah-istilah tentunya dalam menulis suatu karya tulis ilmiah, ada istilah-istilah yang memang perlu disampaikan atau dituliskan dalam tulisan tersebut. Nah, bisa istilahnya itu diserap dari bahasa asing ataupun masih bahasa Latin ya. Misalnya dalam biologi dan lain sebagainya kan punya term-term tertentu ya yang harus dituliskan. Nah, itu penggunaan istilah juga dalam laras ilmiah juga memang menentukan kita itu sedang ada atau membahas fenomena apa nih, seperti itu. Kemudian yang keempat, pembentukan paragraf. Seperti itu ya, pembentukan paragraf juga termasuk dalam laras ilmiah yang suatu paragraf bisa dikatakan paragraf itu dalam konteks yang seperti apa, perlu berapa kalimat. Nah, itu juga dibahas dalam laras ilmiah ya. Seperti itu. Kemudian ada penampilan hal teknis. Penampilan hal teknis ini seperti sistematika karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan dalam laras ilmiah. Misalnya sistematika ya dalam karya tulis ilmiah tentunya harus ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 tuh isinya apa saja, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian di bab kedua ada landasan teori dan lain sebagainya, bab 3 metode penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan dalamnya ada apa aja. Kemudian yang terakhir di bab 5 misalnya ada kesimpulan seperti itu. Nah, itu termasuk kepada penampilan hal teknis ya yang perlu ada dalam laras ilmiah itu. Kemudian penampilan kekasan dalam wacana. Nah, apa sih Bu penampilan kekasan dalam wacana? Nah, maksudnya di sini adalah penampilan kekasan itu tergantung kepada gaya penulisan kita seperti apa. Apakah kita akan menggunakan wacana yang sifatnya deskriptif kah, naratif kah, ataupun eksposisi kah, ataupun misalnya ada paragraf-paragraf atau wacana-wacana yang berisi wacana persuasif juga seperti itu. Nah, itu akan menjadi kekhasan dalam suatu karya tulis ilmiah teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita yang kedua kali ini. Nah, bagi teman-teman sekali lagi yang mau bertanya ataupun memiliki ide, gagasan atau apapun mengenai perkuliahan kita kali ini, silakan untuk menuliskannya di forum diskusi di e-kuliah ya. Nanti di situ tentunya akan ada poin bagi teman-teman yang bisa bertanya ataupun bagi teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan temannya juga dipersilakan karena forum diskusi itu sifatnya bebas ya, siapapun boleh mengakses itu dan siapapun boleh jika memiliki ide boleh dituliskan di situ, dan jika ingin ada yang membantah ide temannya juga silakan untuk menuliskannya di sana. Dan tentunya kalau membantah juga harus memiliki fakta-fakta atau data-data yang mendukung mengapa dia bisa membantah ide atau gagasan temannya itu. Seperti itu. Nah, kita ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya.